Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Saudari dimanapun berada. Saya percaya pagi hari ini kita siap beribadah kepada Tuhan. Saya mau kita sama-sama membaca di Mazmur 34 ayat 17-20. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kita percaya bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita, amin. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan, Allah kita. Bapa, kami siap beribadah pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang hadir tengah-tengah kami Bapa. Roh-Mu bekerja melawat setiap kami. Kami mengungkapkan rasa syukur kami. Kami mengungkapkan rasa cinta kami kepadamu Yesus. Sebab Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami Yesus. Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan sebab banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bagi Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Yesus mulia, Yesus kau kebenaran kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Kami bawa sembah kami bagi-Mu Yesus, kami bawa syukur kami bagi-Mu Tuhan. Sekian daerah bara-bara 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 bara-bara. Sekian daerah daerah bara-bara bara-bara bara-bara. Kuya daerah bara-bara 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 bara-bara. Sekian daerah bara-bara 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 glory, glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah kami yang kudus, yang bertata atas pujian kami Tuhan. Sekarang lera bara 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 bara, dengan segenap hati sembah Tuhan. Sekarang lera bara 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 bara, sekarang lera bara 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 bara, sekarang lera bara 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 bara, kian lera lera bara 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 bara, sekarang la 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 la, sekarang bara 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 bara, sekarang lera bara 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 bara, sekarang lera bara 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 bara. Besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami dengan kasih yang sempurna. Sekarang lera bara 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 bara, sekarang lera bara 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 bara, sekarang lera bara 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 bara, sekarang lera bara 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 bara, sekarang lera bara 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 bara. Ada lembah gelap yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan goyah, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa kasih-Mu.
Ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Bagi Allah kami yang hidup, bagi Allah kami yang kudus, Kau Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita akan menyambut firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini, biar pujian ini menjadi janji iman kita kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan selalu ada bagi kita. Kasih Tuhan selalu abadi bagi kita. Tidak berubah kasih-Mu Tuhan. Kau selalu memberkati kami. Kau selalu melindungi kami. Kau memelihara kami Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, sebab Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan tolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau Allah kami yang baik Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kami di rumah Tuhan mendengarkan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu pedoman dalam hidup kami. Dan biar kami hidup Tuhan, bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Biar kami menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih
roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan pada ibadah kita pada pagi hari ini. Minggu ini adalah minggu yang spesial bagi kita karena Jumat kemarin kita merayakan Hari Raya Imlek, Hari Raya Tahun Baru Cina. Ya, kita bersukacita, kita berdoa supaya kita semua hidup diberkati Tuhan, berbahagia, beruntung, sehat, sejahtera sepanjang umur hidup kita. Dan hari ini juga hari yang spesial karena tanggal 14 Februari merayakan Hari Kasih Sayang, di mana kita mempercayai yang utama adalah kasih, adalah cinta, yang itu adalah wujud dari anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita, yaitu kasih yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar bersama dalam beberapa minggu ini bahwa hidup kita adalah satu perlombaan iman di dalam hidup kita. Karena kita berada di dalam perlombaan iman, maka kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita supaya kita bisa finishing well, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Tanggalkanlah segala beban dan dosa yang merintangi kita. Nah, beban tersebut kita telah belajar. Yang pertama ada 3 hal yang harus kita tanggalkan, yaitu yang pertama emosi yang negatif. Tentang kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, trauma, dan sebagainya. Kita harus tanggalkan supaya kita bisa mencapai garis akhir. Yang kedua, gaya hidup yang tidak produktif. Gaya hidup yang tidak produktif itu bisa saja sibuk tetapi tidak ada arah. Sibuk tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sibuk tetapi tidak berbuah. Gaya hidup yang tidak produktif. Dan yang ketiga yaitu keinginan-keinginan yang tidak kudus. Keinginan-keinginan yang tidak kudus ini juga bisa menjadi beban yang akan merintangi kita untuk sampai garis akhir dengan baik. Kemudian kita juga belajar supaya kita mengurangi hal-hal yang tidak penting, supaya kita tetap bisa melakukan yang penting dalam hidup kita. Entahkah itu dalam penggunaan waktu kita, dalam penggunaan keuangan kita, maupun dalam penggunaan talenta kita. Kita benar-benar mengurangi yang tidak penting, supaya kita bisa fokus kepada hal-hal yang penting. Nah, dan semua itu sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu dikuasai oleh kasih. Maka untuk kita sampai garis akhir, maka penting kita melakukan semuanya itu dengan motivasi kasih, dengan motivasi cinta. Karena kalau kita melakukannya dengan kasih, dengan cinta, maka segala sesuatu itu tidak akan menjadi berat bagi kita. Karena kita didorong dan dikuasai oleh kasih, oleh cinta. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 5 ayat 8. Kita baca sama-sama Roma 5 ayat 8. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Masih berdosa. Nah,
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Allah didorong oleh kasih, motivasi utamanya adalah kasih, menghampiri manusia, menyelamatkan manusia, memberikan Kristus mati di kayu salib untuk kita. Karena apa? Karena kasih. Motivasi utama, penggerak utama Allah melakukan semuanya adalah karena kasih. Nah, demikian juga kita ketika kita dalam perlombaan iman ini, kita melakukan segala sesuatunya harus didorong oleh apa? Oleh kasih. Karena manusia ada pendorong yang lain. Kita bisa saja dimotivasi oleh hal-hal yang lain. Misal contoh, ada orang manusia bergerak didorong oleh rasa takut. Dimotivasi oleh rasa takut. Karena dia takut, maka dia bergerak. Dan biasanya kalau didorong oleh rasa takut ini bergeraknya lebih kencang kelihatannya. Tetapi tidak akan tahan lama. Karena apa? Karena rasa takut itu sendiri lama-kelamaan rasa takut itu akan menipis, akan berkurang. Misal contoh, kita ada di ruang gelap. Begitu kita masuk ruang gelap, takut. Kita takut. Karena kita takut, maka kita memotivasi diri. Pokoknya aku tidak mau. Di sini aku harus lari. Aku harus lari. Begitu. Tapi nggak bisa lari. Akhirnya di ruangan itu kita bertahan. Apa yang terjadi? Pada awalnya takut itu sedemikian kuat menguasai. Tetapi lama-kelamaan rasa takut itu akan semakin berkurang. Takut akan hal-hal yang lain juga demikian. Karena itu kalau orang didorong hanya oleh rasa takut saja, maka dorongan itu bersifat sangat-sangat sementara. Bisa juga orang didorong bertindak oleh rasa malu. Karena dia rasa malu, maka dia melakukan sesuatu. Banyak orang, pendorong utamanya adalah rasa malu. Ini juga tidak sehat. Karena kalau kita didorong oleh rasa malu, bisa jadi tindakan kita itu sebetulnya bukanlah yang terbaik untuk kita. Tetapi tindakan yang hanya untuk menutupi rasa malu saja. Atau dorongan-dorongan hal lain termasuk keuntungan pribadi. Tetapi yang benar apa? Kita seperti Tuhan melakukan segala sesuatu didorong oleh apa? Oleh kasih. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat yang tadi. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah bertindak menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan Kristus mati di kayu salib. Dia bertindak ketika kita masih berdosa. Kasih menciptakan pengharapan yang kuat. Kalau Allah tidak punya pengharapan untuk manusia menjadi lebih baik, maka dia tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mati di kayu salib. Tapi justru karena ada harapan, maka dia melakukan semuanya itu. Jadi kasih menciptakan pengharapan yang kuat dalam kehidupan.
Kalau kasih itu ada di dalam keluarga kita, maka ada harapan di dalam keluarga kita. Kalau kasih itu ada di dalam pelayanan kita, maka ada harapan di dalam pelayanan kita. Ketika kita masih berdosa. Nah, dari hal yang buruk, dari keadaan yang minus, dari kegelapan, Allah bertindak. Nah, coba lihat ini di dalam keluarga kita. Apakah kita mengasihi keluarga kita setelah keluarga kita menjadi sempurna, menjadi baik? Tidak. Justru karena kita mengasihi keluarga, kita curahkan waktu kita, energi kita, apa yang kita miliki untuk keluarga kita. Dan karena kita mencurahkan semuanya untuk keluarga, maka keluarga ini bertumbuh menjadi baik. Betul? Kasih menciptakan harapan. Kasih melahirkan harapan di dalam hidup kita. Demikian juga dengan anak-anak. Apakah karena anak-anak kita baik, maka kita mengasihi anak-anak kita? Tidak. Kita mengasihi mereka, kita memberikan perhatian penuh kepada mereka, sehingga karena kita memperhatikan, karena kita mengasihi, anak-anak bertumbuh menjadi baik. Betul? Jadi kasih menciptakan harapan. Tapi bukan hanya itu. Kasih menjadi penggerak. Menjadi motor dalam hidup kita untuk melakukan segala sesuatu. Kasih menjadi penggerak di dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam jalur perlombaan. Kita tanggalkan semua beban. Mari kita bergerak. Dan kita bergerak didorong oleh apa? Oleh kasih. Kasih kita kepada anak-anak. Kasih kita kepada keluarga. Kasih kita kepada pelayanan kita. Kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kita didorong oleh kasih. Maka kita bergerak. Maka kita bekerja. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita demikian di dalam Amsal 14 ayat 23. Amsal 14 ayat 23. Ini salah satu ayat favorit saya, ya. Salah satu ayat favorit saya. Mari kita baca pelan-pelan bersama-sama. 1 2 3. Dalam tiap jerih payah ada apa? Keuntungan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, kasih menciptakan pengharapan untuk bertindak, untuk berjerih payah. Karena kita mengasihi keluarga kita, maka kita berjerih payah. Kita berani mau bersusah payah. Karena apa? Karena kita mencintai keluarga kita. Kita mau melakukan lebih lagi karena kita mengasihi pelayanan kita. Kita menjadi pemimpin sel, kita menjadi pelayan ibadah, kita menjadi pendoa dan sebagainya. Kita mau menyediakan waktu ekstra. Karena apa? Karena kita mengasihi pelayanan kita. Demikian juga kita mengasihi Tuhan. Nah, kita mau berjerih lelah. Karena selalu ada keuntungan dalam setiap jerih payah kita. Selalu ada keuntungan. Keuntungan itu bisa saja dalam bentuk materi. Keuntungan itu bisa saja dalam bentuk peningkatan, kemajuan. Tapi keuntungan itu bisa juga dalam bentuk pembelajaran dan pendewasaan bagi kita. Selalu ada keuntungan di dalam setiap jerih payah. Karena itu mari kita lihat keluarga kita. Ayo kita lihat keluarga kita dan bangkitkan kasih kita untuk keluarga kita. Supaya kita punya alasan untuk berbuat sesuatu bagi keluarga kita. Lihatlah pelayanan kita.
Saya amati begini pada waktu masa pandemi begini ya. Kita berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini belum tentu berhasil. Dan itu kadang-kadang membawa rasa capek dalam hati kita. Bekerja, berbuat sesuatu, ada lelah. Tapi saya mau sampaikan, tidak berbuat sesuatu juga lelah. Tidak berbuat sesuatu juga capek. Capek karena bosan. Capek karena merasa tidak berarti. Karena orang yang tidak melakukan sesuatu, dia akan merasa hidupnya tidak berarti. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, walaupun hasil belum nampak, tetapi selalu ada keuntungan kalau kita berjerih lelah, berjerih payah, melakukan sesuatu. Jadi bertindak. Ayo kita melangkah, ayo kita bertindak untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita, di dalam studi kita, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita untuk panggilan kita dari Tuhan. Mari kita bertindak. Amin. Nah, kita bertindak digerakkan oleh apa tadi? Oleh kasih. Alkitab banyak memberi contoh tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan cinta yang luar biasa. Dan kalau saya membaca betapa mengagumkan tokoh-tokoh Alkitab yang bertindak berdasarkan cinta. Cinta kepada keluarga misal. Cinta kepada keluarga. Daud ketika sedang diburu-buru oleh Saul untuk dibunuh, maka apa yang dia lakukan? Dia bawa orang tuanya untuk menyingkir keluar Israel. Dia titipkan kepada sahabatnya seorang raja. Dan dia berkata, nanti kalau sudah keadaan aman, aku akan jemput orang tuaku lagi. Dalam keadaan dia dikejar-kejar, mau dibunuh, dia masih berpikir untuk nasib orang tuanya. Padahal, Daud sendiri menulis di dalam Mazmur, meskipun orang tuaku menolak aku. Artinya, sebetulnya dia di rumah, sering tertolak oleh orang tuanya. Tetapi dalam keadaan kritis, dia tetap berpikir untuk keselamatan orang tuanya. Bukankah itu luar biasa? Betul? Karena itu, ayo kita lihat keluarga kita, kita pandang dengan penuh kasih keluarga kita, dan mari bertindak. Demikian juga cinta kepada pemimpin. Satu kali dalam musim perang, dalam keadaan perang, tiba-tiba Daud ini ngelamun. Ngelamun yang terucap. Aduh, seandainya aku bisa minum air dari sumur di Bethlehem. Dia ngomong bahasa Jawanya itu ngeremeng begitu, bergumam begitu. Aduh, seger gitu kali kalau dia orang Jawa ya. Aduh, segernya kalau bisa minum dari air sumur di Bethlehem. Coba begitu. Dia nggak nyuruh, dia nggak merintah, dia tidak ngasih aba-aba apapun, hanya ngeremeng, hanya bergumam. Tapi ada anak buahnya yang dengar. Apa yang terjadi di dalam 2 Samuel 23? Itu anak buahnya menerobos perkemahan Filistin. Perkemahan musuh. Ternyata Bethlehem dikepung oleh perkemahan musuh. Tapi ini anak buahnya menerobos. Ngambil air di sumur Bethlehem. Dia persembahkan kepada Daud. Wah, kira-kira gimana saudara? Daud ketika terima apa yang dia sedang lamunkan ini. Waduh. Satu kali saya sama istri saya juga bergumam begitu. Lagi bergumam, ngomong aduh enaknya kalau ada makanan. Tiba-tiba ada yang ngirim makanan. Langsung kita bersuka cita, bergirang, beria-ria di dalam Tuhan. Tapi Daud lain. Karena ini taruhannya nyawa Bapak Ibu Saudara.
Maka apa yang terjadi? Daud justru ketika menerima ini dia terharu. Dan akhirnya apa? Air ini semua dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah. Karena dia tidak tega untuk meminumnya. Tapi justru dari persembahan orang yang sangat mengasihi pemimpinnya ini, dia persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga cinta kepada jiwa-jiwa. Kalau kita baca kitab Kisah para Rasul pada awal-awal pasal 2, 3, 4, 5, maka jemaat rela saling berbagi dan memberi tumpangan satu dengan yang lain. Pada waktu itu memberi tumpangan tidak seperti kita. Kita punya kamar 5, kepakai 2, kasih tumpangan 1 orang, 1, 2, 3 hari, oke. Tetapi pada waktu itu, memberi tumpangan kepada orang percaya berarti dia sedang melawan pemerintah. Karena orang percaya sedang dikejar-kejar. Resiko memberi tumpangan adalah dia melawan pemerintah. Tetapi para murid, jemaat mula-mula melakukannya itu semua dengan girang, dengan sukacita. Karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain di antara jemaat. Demikian juga ada tokoh yang mengasihi Allah dengan begitu sangat mengesankan, yaitu Abraham. Abraham mengikat anaknya Ishak, menaruhnya di atas mezbah, di atas tumpukan kayu, dan diambilnya belati untuk menikam anaknya. Karena Allah menghendaki anaknya untuk dipersembahkan. Itu bukankah sebuah penampilan, apa ya ini, tindakan yang begitu mengesankan bagi kita. Bagaimana Abraham bertahun-tahun mendambakan anak. Tetapi ketika Allah menghendakinya, Abraham merelakan dengan penuh iman. Karena Allah yang dia percayai berkuasa membangkitkan orang dari antara orang mati. Jadi, semua tokoh Alkitab bertindak karena kasih. Semua kasihnya diwujudkan dalam tindakan. Semua cintanya ditunjukkan dalam tindakan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Kasih mengatasi pertimbangan yang wajar. Kasih mengatasi pertimbangan yang normal dalam tanda kutip. Allah mengasihi manusia sebetulnya tidak wajar. Karena manusia selayaknya untuk dihukum. Selayaknya untuk menerima akibat dosa. Tetapi karena kasih, Allah menganugerahkan Yesus Kristus kepada kita. Daud melindungi orang tuanya. Harusnya Daud tinggal saja karena dia biasa ditolak oleh orang tuanya. Tetapi kasih mendorong Daud untuk peduli terhadap nasib orang tuanya. Harusnya anak buah Daud tidak perlu berisiko yang sangat tinggi hanya untuk semangkok, sebotol, atau sewadah air dari sumur Bethlehem. Tetapi karena kasih, dia persembahkan itu kepada Daud. Demikian juga Abraham. Haruskah tindakan ekstrim untuk mempersembahkan anak itu, haruskah dilakukan untuk membuktikan kasihnya kepada Tuhan? Tetapi saya mau sampaikan, kasih seringkali mengatasi pertimbangan yang wajar. Ada banyak contoh di Alkitab.
Bagaimana wanita memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal harganya. Harusnya cukup dituang, tetapi tidak harus dipecahkan. Kasih melampaui pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Karena itu Bapak Ibu, demikian juga dengan ibadah dan pelayanan kita. Kita melakukan ibadah dan pelayanan karena iman. Didorong oleh kasih dan pengharapan kita kepada Allah. Kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Kita telah menerima panggilan dari Allah yang sangat mulia bagi kita. Dan panggilan itu tidak tergantikan oleh apapun. Tidak mau kita digeser oleh kekecewaan, oleh sakit hati, oleh keputusasaan. Panggilan itu kita hidupi dan kita kerjakan sepanjang hidup kita. Hidup dalam panggilan itu sehingga kita menjadi layak. Panggilan itu layak untuk kita hidupi. Kita perjuangkan. Panggilan itu bernilai kekal di dalam hidup kita. Panggilan itu yang menggerakkan kita supaya hidup kita berbuah. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di jalur perlombaan iman. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, yaitu tanggalkan emosi-emosi yang negatif, hidup yang tidak produktif, keinginan-keinginan yang tidak kudus. Mari kita mengurangi hal-hal yang tidak penting, supaya kita tetap bisa melakukan yang terpenting. Dan akhirnya, mari kita bertindak. Bertindak yang digerakkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Dan ingat, 1 Korintus 15 ayat 57-58 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, amin, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Hati kami berpaut denganmu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kami. Kami mau terus bertindak. Bertindak untuk keluarga kami. Bertindak untuk studi dan pekerjaan kami. Bertindak untuk pelayanan dan ibadah kami. Bertindak untuk kasih kami kepadamu. Kami mau bertindak Tuhan. Biar kekuatan daripadamu terus menjadi bagian kami. Karena kami percaya di dalam Engkau kami sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat kepadamu Tuhan. Engkau memberkati. Biarlah apa yang dilakukan jemaatmu, Engkau buat berhasil, beruntung, dan memuliakan Engkau. Terpuji namamu Tuhan, lindungi semua jemaatmu dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, penuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Terpuji namamu Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Program vaksinasi terus Tuhan tolong. Program-program pemerintah untuk penanganan COVID-19 Tuhan tolong. Bersama dengan seluruh komponen bangsa, kami sehati bergerak bersama-sama oleh hikmat dan pertolongan di dalam Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu jemaat. Mari sekarang kita bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Kita ada di dalam jalur perlombaan. Mari kita tanggalkan segala beban, dosa yang merintangi kita. Supaya kita bisa bergerak.
bergerak yang didorong oleh kasih. Kasih yang menciptakan harapan di dalam hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Happy Valentine. Haleluya.